Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai ending dari film Madame Web, yang dimana ini akan menentukan masa depan dari Spider-Verse Sony seperti apa ya. Karena katanya dari pihak Marvel Studios dan juga Sony ya, film ini akan mendapatkan sequel keduanya. Waduh, gimana ya? So, kita akan bahas mengenai film Madame Web seperti apa dari endingnya dan juga bagaimana tampaknya ke Sony Spider-Man Universe mendatang. Nah, buat kalian yang belum menonton film Madame Web sama sekali, kita harus kasih spoiler alert terlebih dahulu buat kalian, agar kalian bisa relate dengan apa yang gue ucapkan dalam video kali ini. Karena gue akan buka semua full spoiler dari ending film Madame Web yang satu ini ya, oke? So, Mario Booster, let's break down this video. Cassandra Webb yang bingung ketika dia menambahkan kekuatan cenayangnya yang bisa melihat masa depan, akhirnya dia bisa beradaptasi ketika suku Spider People dari Amazon bernama Las Arañas menjelaskan bahwa kekuatannya berasal dari laba-laba yang diselamatkan oleh ibunya Cassie ini. Nah, ternyata terungkap jelas bahwa tujuan ibu Cassie datang ke Amazon ini adalah untuk mencari laba-laba Las Arañas agar dia bisa membuat sebuah vaksin untuk orang-orang yang membutuhkan bantuannya dalam bidang medis. Tapi ternyata rekannya yang bernama Ezekiel Sims mengkhianatinya dan dia mengambil laba-laba itu untuk bisa menambahkan kekuatan laba-laba yang selama ini ia incar, dan akhirnya dia membunuh ibu kandung Cassie ini. Sampai pada akhirnya Cassie ketika dia dewasa, dia bertemu dengan Ben Parker yang merupakan rekan tim medisnya yang sangat dekat dengannya. Seperti yang kalian tahu ya, bahwa dia adalah Ben Parker alias Uncle Ben yang merupakan paman dari Peter Parker alias Spider-Man di masa depan, yang kelak akan memberikan sebuah quote, "Remember, the great power comes great responsibility." Tapi ini berada di tahun 2003, yang dimana Peter Parker masih berada di dalam sebuah kandungan ibunya, yaitu Mary Parker, yang dimana dia mengadakan sebuah pesta di rumahnya bersama teman-temannya untuk menyambut anaknya yang akan segera lahir. Well, ini jelas banget dengan apa yang ada di versi komiknya, yang dimana memang kedua orang tua Peter itu adalah Mary Parker dan juga Richard Parker, dan mereka ini sama muncul dalam film The Amazing Spider-Man karya Mark Webb dulu. Kalau kalian bertanya, di manakah keberadaan Richard Parker ini selama di film Madame Web? Nah, ini sebenarnya udah jelas kalau Richard Parker ini kemungkinan dia sedang kabur dari kejaran Oscorp Industries, karena Norman Osborn telah berusaha mencuri data penelitian yang berkaitan juga dengan laba-laba yang bisa memberikan sebuah kekuatan super kepada penggunanya. Lalu hal itu kelak akan diketahui oleh Peter Parker ketika dia udah beranjak dewasa nantinya. Nah, Ezekiel Sims di tahun 2003 akhirnya udah menambahkan kekuatan laba-labanya, dan dia berusaha mengincar 3 orang cewek yang selalu muncul di dalam mimpinya, yang dimana mereka bertiga lah yang akan membunuh Ezekiel Sims di masa depan sebagai Spider-Woman dan juga Spider-Girl. Nah, mereka bertiga ini adalah Mary Franklin, Anya Corazon, dan juga Julia Carpenter. Nah, sebenarnya mereka bertiga ini memiliki originnya masing-masing di versi komiknya, karena di filmnya itu gak menjelaskan mengenai asal-usul mereka dan gak menjelaskan bagaimana masa depan mereka kelak seperti apa nantinya. Well, kita akan bahas mengenai apa yang terjadi di versi komiknya mengenai 3 Spider-Woman dan juga Spider-Girl ini. Yang pertama itu adalah Mary Franklin alias Spider-Woman yang pertama kali muncul dalam komik Spectacular Spider-Man Is nomor 262 yang dirilis pada tahun 1988. Nah, Mary Franklin ini menambahkan kekuatan laba-laba ini melalui sebuah ritual yang bernama Gathering of Five, yang dimana di situ ada Norman Osborn dan juga Madame Web ketika ritual itu dilakukan. Sampai pada akhirnya Matty mendapatkan kekuatan laba-laba ini seperti Spider-Man. Nah, dia kemudian mulai memanfaatkan kekuatan laba-laba ini untuk menjadi seorang superhero menggantikan Spider-Man yang saat itu kebetulan dia menghilang dari kota New York secara misterius. Nah, kekuatan adalah dia bisa mampu mengeluarkan lengan tambahan di bagian punggungnya, dan dia juga bisa menembakkan racun di bagian tangannya. Dan si Matty ini bahkan mampu untuk terbang.
Wow, gila sih. Dalam film Madam Web, Maddie semua menyebutkan kalau dia adalah keponakan dari Uncle Jonah alias Paman Jonah, dan ini memang sesuai dengan versi komik aslinya, yang dimana Jonah yang dimaksud itu adalah J. Jonah Jameson yang merupakan bos dari Peter Parker di sebuah perusahaan besar koran yang bernama Daily Bugle. Maybe dalam film ini kelak dia akan muncul di sequelnya, dan mungkin dia akan diperankan oleh orang sama, yaitu J.K. Simmons. Yang kedua adalah Anya Corazon alias Spider-Girl, yang dimana dia pertama kali muncul dalam komik Amazing Fantasy volume 2 is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2004. Nah, Corazon terpilih untuk memulai Spider Society oleh Miguel Legar, dan dia kemudian mengembangkan kekuatan supernya seperti Spider-Man. Nah, kekuatan dari Julia ini adalah dia bisa memindahkan sebagian life force miliknya kepada orang-orang yang ingin ia selamatkan. Nah, Anya Corazon akhirnya menggunakan nama Spider-Girl sebagai alter ego utamanya. Selain dia bisa memanjat dan juga bergelantungan di gunung seperti Spider-Man, Spider-Girl versi Anya Corazon ini mampu melakukan kamuflase di dalam sebuah kegelapan. Nah, hal ini membuatnya bisa menyusup dengan baik dengan misi pengintaian yang ia jalankan. Dan juga uniknya adalah jari laba-laba yang dari Anya Corazon ini adalah organik alias asli dari urat nadinya, bukan seperti web shooter yang pernah digunakan oleh Peter Parker alias Spider-Man dan juga berbagai macam Spider People yang lainnya. Jadi Anya ini punya jari laba-laba yang berasal dari urat nadi langsung, seperti kayak Spider-Man versi Peter Parker dari Sam Raimi, yang dimana dia nggak pakai web shooter sama sekali ya. Wow, unik ya. Yang ketiga adalah Julia Carpenter alias Spider-Woman yang pertama kali muncul dalam komik Marvel Superhero Secret Wars is nomor 6 yang dirilis pada tahun 1984. Dalam komiknya, Julia Carpenter direkrut oleh sebuah organisasi yang bernama The Commission. Nah, The Commission ini memiliki sebuah tujuan untuk menciptakan superhero milik mereka sendiri demi menyelamatkan dunia. Nah, mereka pun kemudian mendekati si Julia, dan Julia pun setuju menjadi subjek uji coba mereka. Nah, setelah Julia udah disuntikan oleh racun laba-laba di dalam tubuhnya, akhirnya dia memiliki sebuah kemampuan yang sama dengan Spider-Man, dan dia mengambil alter ego utamanya sebagai Spider-Woman. Nah, kekuatannya sebenarnya sama seperti Spider-Man ya, tapi dia juga memiliki kemampuan lain, seperti dia bisa menembakkan ultra psionic ketika dia menembakkan jari laba-laba ini kepada para musuhnya, serta dia bisa berjalan di tembok juga berkat bantuan dari kekuatan psionic tersebut. Sampai di finalnya, akhirnya Ezekiel Sims berusaha untuk menghabisi ketiga wanita itu. Tujuannya sudah jelas bahwa dia ingin mengubah takdir masa depannya dengan menghabisi ketiga perempuan tersebut, yang dimana di masa depan mereka akan menjadi Spider-Woman dan juga akan menghabisi Ezekiel Sims juga. Pertanyaan sekarang adalah, siapakah Ezekiel Sims di versi komiknya? Apakah dia adalah villain atau justru yang lain? Well, dia bukanlah villain di versi komiknya. Dia sebenarnya adalah mentor bagi Peter Parker ketika dia akan melawan Spider Totems yang pertama kali muncul dalam komik Amazing Spider-Man is nomor 30. Nah, Ezekiel Sims kemudian menjelaskan bagaimana keduanya bisa saling terhubung satu sama lain, yang gak lain adalah karena Spider Totem yang sedang ia kuasai. Dalam komiknya, Ezekiel memiliki misi utama yang berfokus pada upayanya untuk melindungi Spider-Man dan para Spider Totem yang lainnya dari ancaman Morlun. Itu adalah makhluk vampir yang sangat mengerikan yang terkenal dengan nama Inheritor, yang mengincar nyawa dan semua kekuatan penuh milik Spider People yang ada di universe Marvel. Secara garis besarnya, Ezekiel adalah sosok yang penting bagi Spider Universe secara keseluruhan ya, seperti itu. Berbeda di versi film ini, malah justru Ezekiel Sims adalah ancaman utama bagi Spider People untuk menghancurkan ketiga Spider-Woman yang akan mengakhiri hidupnya di masa depan. Ada apa dengan Sony ini? Ya udahlah ya, anggap aja sebagai universe alternatif yang gak berkaitan dengan versi komiknya. Adek. Terus siapakah Spider People yang dari Peru ini, yang dimana mereka tuh udah menyelamatkan Ibu Cassie dan juga memberikan takdir kepada Mandalorian di film ini? Sebenarnya mereka adalah kelompok Spider People bernama Las Arañas dari Peru, hutan Amazon, yang dimana mereka sebenarnya nggak ada di versi komiknya, dan ini adalah bentuk ide original dari SSU sendiri. Dan juga ya, konsep Spider-Verse di versi film ini justru dibuat berbeda, yang dimana konsepnya
dibuat mistis dari sosok laba-laba yang bisa memberikan sebuah kekuatan khusus untuk para spider people yang bijak menggunakannya untuk kebaikan. Dan kalau di versi komik justru juga berbeda dan juga lebih mengedepankan yang namanya ilmu sains, yang dimana laba-laba di versi komik itu adalah laba-laba radioaktif, yang berarti mereka ini adalah laba-laba dari hasil eksperimen. Jika ini akan ada sequel Madam Web, bisa jadi nanti Las Arañas akan turut ikut ambil alih dalam petualangan Madam Web untuk menggali lebih dalam mengenai Las Arañas dari sejarahnya dan juga mitologinya. Mungkin akan digali lebih dalam mengenai sosok tersebut ya. Karena di endingnya Madam Web udah melihat takdir dari ketiga gadis itu bahwa mereka akan menjadi Spider-Woman dan juga Spider-Girl sebagai pelindung baru kota New York. Jika hal itu akan terjadi, berarti sequel Madam Web akan punya time jam 10 tahun kemudian, yang dimana ini adalah awal petualangan Madam Web dan juga para Spider People yang bersamanya. Jika ada yang bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan Peter Parker di masa depan nanti? Tentu saja iya, karena di endingnya kita bisa melihat kalau Uncle Ben udah menemani Mary Parker ketika dia melarikan Peter di sebuah rumah sakit saat konflik Casey Webb dengan Ezekiel Sims terjadi. Dan ini udah dikonfirm bahwa Peter Parker lahir di tahun 2003, yang kelak dia akan menjadi Spider-Man di masa depan, dan pastinya dia akan punya kondisi kuat dengan Madam Web ini. Jika Peter lahir di tahun 2003, berarti masa remajanya ketika dia menjadi Spider-Man untuk pertama kalinya adalah masa SMA-nya, yang akan terjadi kira-kira di tahun 2018 ya, dimana dia udah berumur 17 tahun. Dan pastinya Peter Parker akan menjadi salah satu Spider-Man yang tentunya akan dilatih oleh Madam Web sebagai mentornya kelak. Tapi masalahnya, siapakah aktor yang akan mainkan Spider-Man di versi Madam Web First ini? Well, kita kurang tahu ya, karena secara plot cerita mereka terpisah dengan Venom dan juga MCU Disney sendiri. Sampai pada akhirnya Cassandra Webb mendapatkan kebutaan dan juga kelumpuhannya setelah dia terkena sebuah serangan dari Ezekiel Sims dan juga letakan petasan yang ia alami ketika dia tenggelam saat pertarungan itu terjadi. Dan akhirnya Cassandra Webb muncul dengan pakai kostum komik akuratnya, di mana dia pakai penutup matanya dan juga kostum laba-laba sebagai Madam Web yang kita kenal. Nah, dia sebenarnya adalah penguasa dari Web Life of Destiny, yang dimana banyak sekali Spider-Verse yang ia jaga di genggaman tangannya, dan dia bisa melihat takdir mereka semua dari kebutaannya tersebut ya. Well, kita nggak tahu ya apa yang akan direncanakan oleh Sony ke depannya, tapi yang jelas semoga please ceritanya makin oke dan gak seperti film pertama ini yang dimana banyak sekali miss dan juga plot hole di mana-mana. Oke, kita tunggu aja mengenai perkembangan seperti apa ya. Belum lagi sekarang multiverse Marvel lagi kacau akibat ulah Deadpool yang udah mengacaukan timeline sampai TVA bergerak untuk menangkapnya. Dan apa hubungan dengan Madam Web ini? Well, let's see, kita tunggu aja seperti apa hasilnya ya, oke? Oke, itu cuma mengenai penjelasan ending dari film Madam Web yang udah kita bahas seluruhnya ya. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya detail ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video. Kalian coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya, kita namanya Mario Bros Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!